Allah itu kasih, kasihnya memberi, dan memberi itu berkorban. Yesus, dalam namamu ku berteluh. Yesus, dalam namamu ku berteluh. Yesus, dalam namamu ku berteluh dan mengaku Kaulah Tuhan. Kaulah Kristus, Kaulah Allah. Lewat Roh-Mu dalamku, ku lihat kuasa-Mu. Yesus, dalam namamu ku berteluh. Yesus, dalam namamu ku berteluh. Yesus, dalam namamu ku berteluh dan mengaku Kaulah Tuhan. Kaulah Kristus, Kaulah Allah. Lewat Roh-Mu dalamku, ku lihat kuasa-Mu. Lewat Roh-Mu dalamku, ku lihat kuasa-Mu. Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam acara Close to You, sebuah acara yang mengajak kita untuk semakin hari semakin mengenal firman Tuhan lebih dalam lagi dalam praktek sehari-hari. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Bapa Allah yang kami kenal, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus mengucap syukur buat hari ini. Hari yang baru, pertolongan-Mu, pemeliharaanmu luar biasa bagi kami sampai hari ini. Terima kasih Bapa buat hari ini. Dan sebentar kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Tuhan sendiri memberikan hikmat kepada kami, memberikan hikmat kepada para anak-anak-Mu yang menyaksikan tayangan ini, sehingga sungguh firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara, kita tahu bahwa kita ini diciptakan segambar atau serupa dengan Allah. Nah, artinya bahwa kehidupan kita semakin hari, karakter kita semakin hari harus semakin memiliki karakter ilahi. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana itu karakter ilahi? Ya, seperti apa karakter ilahi itu, gitu. Bapak Ibu, ada sebuah ayat yang sangat terkenal yang memberikan dasar bagi kita untuk mengenal seperti apa itu karakter ilahi. Nah, saya yakin Bapak Ibu dan Saudara pasti tahu di Yohanes 3 ayat 16. Ya, kita baca sama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Nah, ternyata di Yohanes 3 ayat 16 ini terkandung karakter ilahi yang luar biasa. Mari kita perhatikan baik-baik dari ayat ini satu persatu. Perhatikan, diawali dengan kalimat karena begitu besar kasih Allah. Nah, karakter ilahi yang pertama dari ayat ini menyatakan bahwa begitu besar kasih Allah. Besar kasih Allah. Artinya apa? Artinya karakter ilahi itu Allah adalah kasih. Tidak ada yang lain. Jadi dasar karakter ilahi sebagaimana dengan Allah, Allah itu kasih. Nah, bagian berikutnya kita baca dalam ayat ini dikatakan, kalau Allah itu kasih, kasih yang seperti apa? Perhatikan baik-baik. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kemudian perhatikan kata ini, sehingga Ia telah mengaruniakan. Ya, perhatikan kata mengaruniakan. Jadi Allah itu kasih, kasihnya seperti apa? Kasih dengan mengaruniakan. Apa itu mengaruniakan? Mengaruniakan itu memberi, Bapak Ibu. Memberi, ya. Jadi Allah itu kasih, kasih itu yang bisa dilihat orang lain adalah memberi. Tidak akan pernah ada kasih tanpa memberi. Kita bisa bilang saya mengasihi engkau, tetapi kita tidak pernah memberi. Pada dasarnya kita tidak memiliki kasih itu. Tetapi karakter ilahi ini menyatakan karena begitu besar kasih Allah, sehingga Ia mengaruniakan. Jadi karakter ilahi itu kasih, dan kasih itu memberi. Nah, bentuk memberi yang seperti apa? Nah, kita akan temukan pada kata-kata yang berikutnya. Dikatakan demikian, Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Perhatikan kata-kata, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Kita selayaknya binasa, Bapak Ibu, karena kita adalah manusia yang berdosa. Tetapi karena Allah itu kasih, karena kasih itu memberi, memberinya seperti apa? Membuat kita nggak binasa. Jadi Allah yang akhirnya mati di kayu salib. Jadi apa yang kita bisa pelajarin di sini, Bapak Ibu, bahwa Allah itu kasih, kasihnya memberi, dan memberi itu berkorban. Jadi karakter Allah yang kita pelajarin pada hari ini, Allah itu kasih, kasih itu memberi, dan memberi itu berkorban. Nah, Bapak Ibu bisa baca di dalam Roma 5 ayat 8 berkata demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi bicara tentang karakter ilahi, Bapak Ibu, kita bisa mengerti. Jadilah kita semakin hari semakin memiliki karakter ilahi. Kita rela berkorban. Karena ketika kita berkorban, kita sedang memberi sesuatu. Dan ketika kita memberi, itu menunjukkan kasih kita, baik kepada sesama maupun kepada Tuhan. Saya akan tutup dalam 1 Korintus 13 ayat 4-7 berkata demikian. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ya, di situ dikatakan juga tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dia menutupi segala sesuatu, sabar menanggung sesuatu. Kita pelajarin di sini sabar, murah hati, ya, tidak mencari keuntungan sendiri, ya, menutupi segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Itu adalah sebuah manifestasi kasih yang memberi dan rela
berkorban. Marilah kita semakin hari semakin memiliki karakter ilahi, karakter yang penuh kasih, dan kasih itu ditunjukkan dengan memberi, dan memberi itu adalah berkorban. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Engkau mengingatkan kepada kami untuk semakin hari kami serupa segambar dengan Engkau, memiliki karakter ilahi, memiliki kasih, kasih yang memberi, kasih yang rela berkorban. Jadikan kami tiap hari, kami semakin mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Terima kasih, berkati anak-anak-Mu yang menyaksikan tayangan ini. Tuhan Yesus berkati pemeliharaan Tuhan sempurna untuk mereka. Damai sejahtera Allah menyertai mereka mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa di acara Close to You berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan melindungi, ku yakin Tuhan memberkati. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur